Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang negara Indonesia sebagai negara maritim, agraris, dan kepulauan. Dan di sini saya juga akan mengulang kembali nama-nama kelompok saya. Saya selaku bernama Arsila Pojia, dan rekan saya bernama Ana Sri Pancawati, Asifa Yasmin, Ranti Nabila, dan Fahri Oktaviardi. Selamat menyaksikan. Definisi Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia sebenarnya lebih tepat disebut negara maritim. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan. Dilansir dari situs Perum Perindo, Indonesia secara geografis sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau Indonesia sepanjang kurang lebih 81.000 km. Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Selain itu, dengan adanya kepastian batas wilayah laut dapat terpelihara kedaulatan suatu negara dan penegakan hukum di wilayah perairan. Adapun tujuan dari negara maritim. Poros maritim di dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur, melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pereratan ekonomi Indonesia. 5 pilar poros maritim dunia. Pilar pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Pilar kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan. Yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Sekian. Definisi Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang pertanian. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam beraneka ragam dan berlimpah. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Alasan Indonesia disebut sebagai negara agraris adalah karena Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Manfaat luasnya lahan pertanian di Indonesia adalah melimpahnya hasil pertanian. Di samping itu, Indonesia juga bisa memiliki hasil pertanian yang beragam, apalagi Indonesia terletak di negara tropis. Beragam destinasi wisata yang berkaitan dengan pertanian pun menjamur di Indonesia. Ciri-ciri negara agraris. Umumnya negara agraris memiliki ciri khas tak hanya memiliki lahan yang subur, dan ada beberapa yang menjadi ciri khas negara agraris. Diantaranya itu, yang pertama, menghasilkan berbagai jenis hasil penelitian, yaitu negara-negara agraris mampu menghasilkan bermacam-macam jenis hasil bumi dengan jumlah sangat besar. Hasil panen yang berlimpah ini membuat negara agraris mampu melakukan ekspor produk pertanian ke negara lain, yaitu kebutuhan sumber daya manusia, yaitu SDM. Yang kedua, lahan yang luas dan subur. Unsur terpenting dalam sektor agraria adalah lahan yang luas dengan kualitas yang baik. Keduanya akan mempengaruhi hasil pertanian yang ditanam. Lahan yang luas dengan kualitas tanah yang buruk akan sulit dijadikan sebagai media tanam. Oleh karena itu, ciri-ciri negara agraris adalah memiliki lahan luas yang subur untuk mendukung jalannya roda pertanian. Yang ketiga, persediaan air berlimpah. Air juga termasuk salah satu unsur yang memegang peran vital dalam menunjang perkembangan sektor pertanian. Tanpa adanya persediaan
Air melimpah, tingkat kesuburan tanah menjadi rendah, namun negara agraris tidak perlu khawatir karena persediaan air bersih di negara ini sangat melimpah. Misalnya seperti sungai, danau, atau dari air hujan. Yang keempat, merupakan negara pengekspor komoditas hasil pertanian. Negara agraris biasanya merupakan pengekspor komoditas pertanian yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan. Misalnya dengan negara India, merupakan negara agraris pengekspor beras tersebar di dunia. Yang kelima, memiliki ketahanan pangan. Negara agraris merupakan negara penghasil bahan pangan dalam jumlah besar seperti beras, jagung, kopi, teh, kakao, sayuran, buah-buahan, ikan, dan juga daging, dan subsektor perikanan dan peternakan. Keuntungan menjadi negara agraris adalah yaitu yang pertama, sektor pertanian menjadi salah satu penumpang untuk meningkatkan perekonomian negara. Yang kedua, dapat dengan mudah untuk memperoleh hasil pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa harus impor dari luar negeri. Yang ketiga, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencintai hasil produk pertanian di negara sendiri. Yang keempat, membantu mewujudkan terciptanya ketahanan pangan. Yang kelima, berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan baru terutama dalam bidang perkebunan dan pertanian. Yang keenam, berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak berada di garis kemiskinan. Yang keenam, menghindari dari krisis bahan pangan karena tidak perlu mengandalkan impor dari luar negara lain. Komoditas unggulan agraria Indonesia. Pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Pertanian terus meningkatkan akselerasi ekspor ke negara-negara besar di dunia. Dari sekian banyak produk yang diproduksi dan menjadi andalan komoditas ekspor Indonesia, 4 diantaranya bertengger di posisi teratas produk pertanian yang sangat diminati pasar internasional. Keempat produk pertanian diantaranya yaitu karet, sawit, kakao, dan kopi. Yang pertama, karet. Urutan pertama ekspor terbesar adalah karet dan produk karetnya. Tercatat, sejak Januari hingga 7 Juni 2017, total ekspor yang dilepas ke Amerika Serikat mencapai 1023 ton, sedangkan lalu lintas di 2018 mencapai 817,7 ton. Pasar ekspor berikutnya ditempati Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan nilai 667,4 ton untuk periode Januari sampai Juni dan 317,0 ton untuk lalu lintas di tahun 2018. Yang kedua, kelapa sawit, yaitu pasar ekspor kelapa sawit menembus pasar India sebagai negara pengimpor tertinggi dengan angka 2.521,6 ton untuk periode Januari dan Juni 2017. Sedangkan tahun 2018 angkanya mencapai 14909 ton. Pada urutan selanjutnya, Republik Rakyat Tiongkok mengimpor kelapa sawit sebanyak 802,1 ton untuk periode 2017 dan 948,1 ton untuk periode 2018. Yang ketiga, yaitu kakao. Pada posisi ketiga, kakao dengan pasar ekspor paling banyak menembus 147,9 ton untuk negara tujuan di Amerika Serikat pada 2017. Setahun berlalu jumlahnya naik menjadi 170,9 ton, sedangkan Malaysia mengimpor produk Indonesia dengan jumlah 83,8 ton dan 63,7 ton untuk tahun 2018. Yang keempat, kopi. Hasil produksi petani kopi Indonesia menembus pasar Amerika Serikat dengan nilai ekspor mencapai 138,8 ton untuk tahun 2017 dan 123,6 ton untuk tahun 2018. Selanjutnya, negara ekspor kedua ditempati Jerman dengan total ekspor mencapai 42,3 ton. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi dari negara kepulauan.
dan dampak positif bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang dimana hanya ada sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Di antaranya adalah Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau-pulau utama di Indonesia. Selain itu juga Indonesia memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok. Dilihat dari segi geografis, Indonesia terletak pada dua samudra besar dunia, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga terletak di antara dua benua besar yang ada di dunia, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sementara itu, waktu di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada WIB atau waktu Indonesia bagian barat, WITA waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT adalah waktu Indonesia bagian timur. Dari satu pulau ke pulau lainnya biasanya terjadi perbedaan antara 8 jam. Dari satu pulau ke pulau lainnya memiliki perbedaan waktu 8 jam. Nah, dari sedikit definisi yang telah dipaparkan tadi, Indonesia sebagai negara kepulauan juga memiliki dampak positif bagi manusia yang ada di dalamnya maupun bagi negaranya. Yang pertama, ada tersedianya kebutuhan alam dan maritim. Dilansir dari Indonesia Seafood, Indonesia memiliki kekayaan hasil maritim yang luar biasa hingga mencapai 6 juta ton ikan per tahunnya. Hal ini tidak hanya dari aspek maritimnya saja, namun hasil dari tani, sebab memiliki wilayah yang sangat terbentang luas. Yang kedua, ada memudahkan distribusi bagi kebutuhan logistik ke seluruh dunia. Jadi sebagai negara pasti memiliki kebutuhan logistik, yaitu diambil dari negara lainnya. Negara di dunia saling memerlukan antara satu dan lainnya dalam urusan logistik. Biasanya mereka akan melakukan kegiatan ekspor maupun impor dari negara-negara tertentu dengan menggunakan akses laut hingga akses udara. Yang ketiga, tersedianya banyak tempat tinggal bagi populasi manusia. Yang keempat, keindahan alam yang luar biasa. Tentu saja Indonesia sebagai negara kepulauan pasti memiliki keindahan yang eksotis. Contohnya seperti Pulau Bali, Pulau Sumatera, dan yang lainnya. Yang terakhir, Indonesia memiliki dampak positif sebagai negara kepulauan adalah keindahan alam yang kaya akan sumber daya dari tumbuhan hingga hewan eksotis. Indonesia sebagai negara kepulauan juga memiliki banyak dampak yang luar biasa hingga dapat dilihat dari beragam spesies yang dimilikinya. Spesies yang dimaksud tidak hanya berdasarkan tumbuhan saja, namun spesies hewan juga yang eksotis bisa dilihat di di kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah orang utan, macan tutul Jawa, komodo, hingga burung bidadari halmahera yang ada di Indonesia.